Saya melihat atau kita harus melihat Banten ini sebagai satu eh, wilayah yang cukup luas ya. Kalau kita bandingkan saja area pertanian, kemudian garis pantai yang begitu panjang. Betul. Artinya potensi pangan kita bukan saja sektor pertanian, perikanan, peternakan, tetapi juga yang bersumber dari kelautan, kekayaan kelautan. Ya. Nah, itu harus kita eksplor sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini pesta demokrasi semakin meriah karena debat publik antar kandidat baik calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Tapi kita tidak bahas dan menilai siapa yang menang debat. Kita akan bahas tantangan gubernur terpilih, tantangan bupati terpilih, tantangan wali kota terpilih, urusannya dengan perut masyarakat Banten. Soal ketahanan pangan. Hari ini kami undang pengamat kebijakan publik Bung Harrison. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sibuk ini. Biasa. Hatur nuhun sudah mampir ke Bagus Podcast. Nah, makasih sudah diundang ke Bagus Podcast. Bung, udah lama ini kita nggak diskusi soal ketahanan pangan. Ya. Baru rame lagi media menyorot ketika 20 Oktober kemarin Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo dilantik, lebih ada garis bawah yang cukup tebal soal ketahanan pangan. Ya. Artinya setelah 30 hari beliau dilantik, isu ini menjadi ramai di daerah. Ya. Bagaimana nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota bisa menindaklanjuti komitmen dan instruksi beliau soal ketahanan pangan. Ya. Lalu kalau di Provinsi Banten, sedemikian penting atau seberapa penting bagi kepala daerah memahami konsep ketahanan pangan ini, Bu? Ya. Berbicara ketahanan pangan tentu tidak terlepas dari pidato Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto di dalam acara pelantikan beliau. Beliau menyinggung dan menggarisbawahi mengenai ketahanan pangan dan bahkan Indonesia diharapkan bisa menjadi lumbung padi dunia atau lumbung pangan dunia begitu. Kemudian berbicara tentang bagaimana kontribusi Provinsi Banten terhadap jargon atau harapan pemerintah baru ini untuk menjadikan Banten salah satu lumbung padi nasional. Tentu instrumen daerah yang menangani bidang pangan ini menjadi strategis dan penting. Oke, jadi gitu. Alat ukurnya adalah di seberapa efektifnya instrumen yang ada di daerah. Ya. Misalnya kalau di Pemprov Banten kan sudah ada BUMD, betul, Agrobisnis Banten Mandiri. Ya. Artinya kalau BUMD ini bisa dimaksimalkan, ya, maka konsep ketahanan pangan yang dimaksud Pak Prabowo itu bisa berhasil. Ya. Berarti tantangannya adalah di tata kelola di pemerintah daerah. Ya. Lalu harusnya dibawa kemana BUMD Agrobisnis Banten Mandiri agar Banten benar-benar bisa swasembada pangan? Keseriusan pemerintah Prabowo ini kemudian begitu kencang dituangkan, bahkan di dalam kabinetnya kita tahu ada nomenklatur baru yaitu Kemenko Pangan bahkan disebutnya, yang membawahi 4 kementerian itu kan ya. Betul. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Dan nah ini menandakan keseriusan pemerintahan Prabowo. Akan tetapi
di samping kita lebih mengusahakan untuk mengoptimalkan kinerja instrumen yang saya sebut tadi di daerah untuk merealisasikan ide atau mimpi, cita-cita pemerintah pusat di daerah melalui BUMD yang bernama Agrobisnis Banten Mandiri. Ya. Sebaiknya kita juga lebih memperhatikan mikromanajemen di dalam pengelolaan pangan itu di daerah. Oke. Gitu. Nah ini bagus nih informasi yang harus diketahui oleh para calon gubernur Banten ya. Ya. Nah, Pemprov Banten sudah ada BUMD Agrobisnis Banten Mandiri. Jadi siapapun yang terpilih nanti, baik Pak Andra Dimyati maupun Airin Ade, dia harus mengelola BUMD Agrobisnis Banten Mandiri ini. Ya. Meskipun karena kalau data jurnalis Bang, dari beberapa BUMD milik Pemprov Banten, ada Bank Banten, ada Jamkrida, ada BUMD Agrobisnis Banten Mandiri, yang paling primadona memberikan keuntungan baru Jamkrida. Jamkrida ya? Iya, Bank Banten kadang-kadang menjadi sorotan media, sorotan masyarakat, masih pontang-panting. Apalagi BUMD Agrobisnis Mandiri yang paling muda, tapi juga masih ada sentimen negatif dari masyarakat. Terlebih tahun ini di jabat PJ Gubernur justru terjadi kekosongan komisaris. Ini juga menjadi tantangan buat gubernur yang baru nanti. Tapi apakah sesungguhnya ketika Pak Presiden Prabowo dengan tegas, dengan lugas konsep ketahanan pangan adalah kunci kemakmuran masyarakat Indonesia, apakah ini artinya kabar baik buat para petani di Provinsi Banten, Bang? Betul, betul sekali. Kabar baik. Seperti saya sampaikan barusan bahwa pemerintah Provinsi Banten terpilih nanti, atau gubernur terpilih nanti, di dalam mensupervisi BUMD-nya itu lebih menunjukkan concern yang tinggi terhadap mikromanajemen yang saya sampaikan tadi, yaitu mikromanajemen itu maksudnya adalah seperti bagaimana tata kelola air, bagaimana pengadaan pupuk, bagaimana pengadaan bibit tanaman. Kalau bicara peternakan, misalnya bibit-bibit ikan, bibit ternak, bagaimana kita bisa membuat pemerintahan ini membuat pusat pembibitan unggul. Nah, penelitian pembibitan unggul, kemudian bagaimana membuat lembaga atau mengoptimalkan lembaga pelatihan kepada petani supaya menjadi petani-petani yang unggul juga di dalam menjalankan profesinya sebagai petani, sehingga mengatasi persoalan-persoalan perairan, mengatasi persoalan-persoalan cuaca. Kita tahu isu sekarang bukan saja global warming yang juga bisa berpengaruh kepada sektor pertanian dan produksi pangan, tentunya juga adalah mengenai climate change, perubahan iklim, anomali cuaca yang dulu kalau zaman kita kecil kan kalau mulai September itu hujan, bulannya ber itu hujan, begitu ret itu selesai, berhenti. Bulan Maret itu udah nggak selamat datang bulan kemarau. Tapi sekarang kan tidak begitu gitu. Nah, di dalam mensikapi itu kita juga harus lebih bekerja sama juga dengan pengampu kebijakan-kebijakan strategi pangan nasional. Ya kan, ada Badan Ketahanan Pangan. Kita tahu itu data, informasi, pengalaman, tenaga ahli ada di situ semua. Kita inventarisir berbagai persoalan pertanian, perikanan, dan lain-lain yang terkait ketahanan pangan, produksi pangan, dan ketersediaan pangan di Provinsi Banten. Kemudian bagaimana ini kita kita
inventarisir persoalannya, lalu kita identifikasikan berbagai solusi alternatif yang bisa kita tempuh di daerah. Karena setiap daerah kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Jadi persoalan pangan setiap daerah tentu juga akan berbeda. Misalnya, di Sumatera banyak makan beras, padi atau nasi dengan lebih banyak dengan santan dan cabai misalnya. Oh, di sini misalnya sayur-sayuran lebih banyak. Jawa Barat banyak makan sayur nih, hobi orang Sunda. Itu istilahnya kalau dikencarin di hutan, di kebun bisa hidup gitu. Karena senangnya sama sayur-sayuran. Berarti ketahanan pangan karakteristik Banten di samping beras, kemudian makanan substitusi pengganti beras, misalnya seperti jagung, singkong, ketela, aneka macam ketela, umbi-umbian begitu ya. Atau mungkin pernah dengar sorghum begitu, talas beneng, lalu apalagi aneka ragam kacang-kacangan itu juga mulai dimarakkan produksinya, lalu pemerintah juga menyediakan sarana prasarana untuk kelancaran UMKM di dalam mendistribusikan itu kepada masyarakat. Menyebarkan lalu menguatkan pola konsumsi yang mulai agak bergeser supaya tidak melulu kita mengandalkan kepada beras atau nasi gitu. Sekalipun jenis-jenis beras pun beragam gitu. Ada yang beras biasa yang kita kenal, ada ketan, ada beras merah, ada juga macam-macam. Seperti itu. Tapi ada juga banyak problemnya, Bang. Ini kan kalau bicara Pulau Jawa, rasanya Banten malah ikut-ikutan kayak DKI, lebih ke konsumen. Misalnya sayur-sayuran kita mengandalkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan untuk beberapa bawang merah kita mengandalkan dari Sumatera, dari Lampung. Identitas Banten soal pangan juga selama ini catatan jurnalis juga tidak terlalu muncul. Bahkan yang mendominasi beras itu justru dari Jawa Barat banyaknya. Padahal di kita juga sektor pertaniannya juga banyak. Jadi tantangannya juga ditambah gubernurnya dari partai A, bupati wali kotanya beda partai itu. Kebijakannya kadang-kadang ada ego. Jadi tantangan pangan juga ternyata terpengaruh di sana. Belum di satu sisi para petani di Banten juga teriak perumahan di mana-mana, persawahan diganti jadi pemukiman. Untuk bahan-bahan idola rakyat kecil masyarakat Banten soal tempe saja. Kedelai kita harus ngandalin impor gitu. Ini kan impor Nah, ini bagi kacamata kami para jurnalis mestinya gubernur siapapun nanti, bupati wali kota rasanya harus memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pertanian ini, Bang. Iya, betul. Gimana tuh, Bang? Saya melihat atau kita harus melihat Banten ini sebagai satu wilayah yang cukup luas ya. Kalau kita bandingkan saja area pertanian, kemudian garis pantai yang begitu panjang. Artinya potensi pangan kita bukan saja sektor pertanian, perikanan, peternakan, tetapi juga yang bersumber dari kelautan, kekayaan kelautan. Nah, itu harus kita eksplor sedemikian rupa. Jadi pemimpinnya harus orang yang punya visi besar tentang dari mulai ide besar penyelenggaraan negara, khususnya di Provinsi Banten, dia punya ide besar memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Seperti itu, lalu turun ke kebijakan pangan. Dia benar-benar mengoptimalkan fungsi dan peranan ABM tadi sebagai salah satu instrumen ketahanan pangan di daerah dengan segala macam elemen yang dibutuhkan untuk memajukan keunggulan pangan atau ketahanan pangan tadi. Artinya begitu.
dari sisi sumber daya alam Banten nggak kurang apapun. Tidak kurang. Air melimpah bisa dibilang begitu. Kemudian di darat dan di laut kita jaya. Harusnya kita menjadi provinsi yang nomor 1 di dalam baik itu kesejahteraan masyarakatnya, kemudian ketersediaan lapangan kerja, karena kita tahu bahwa Banten juga salah satu provinsi dengan investasi terbesar untuk di industri. Ada sekitar 14.400 pabrik kalau nggak salah yang tersebar di provinsi Banten. Dan sebagian tentu ada industri-industri pangan juga di dalamnya. Ya, tapi kan? Maksud kita apa? Belanja masalahnya gini Bang. Satu, lahan persawahan kita misalnya tiap tahun terus menyusut di Banten. Ya. Lalu jumlah petani regenerasinya juga tidak ada karena milenial sekarang menjadi petani malah disangkanya nggak keren. Ya. Yang berikutnya adalah ternyata di Banten lebih banyak buruh taninya. Jadi yang punya lahannya tetap orang kaya, ya buruh taninya kesejahteraannya masih ya gitu-gitu aja. Sehingga anak muda lebih senang merantau ke Jakarta daripada seperti ayah dan ibunya. Ini persoalan kultural juga terjadi tuh Bang. Bangsa kita ini kan pernah dikenal sebagai bangsa agraris. Dikenal juga sebagai bangsa agraris karena lah area daratannya yang luas dengan air yang pegunungan, ngarai yang sungai-sungai melimpah di mana-mana. Lalu dikenal sebagai bangsa maritim juga karena kita berpulau-pulau, kurang lebih 17.000 sekian pulau. Jadi seharusnya pola pikir masyarakat kita yang harus dibangun oleh para pemimpin itu pola pikir masyarakat agraris, pola pikir masyarakat maritim. Artinya orang yang gemar bekerja di ladang, gemar bekerja di laut, untuk diantaranya ketahanan pangan dan berbagai profesi yang lainnya atau sumber kehidupan yang lainnya. Kenapa tadi saya sebutkan ada potensi banyak diantaranya industri 14.400. Industri pangan di desa-desa, di daerah-daerah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk memenuhi, mensuplai kebutuhan industri pangan. Misalnya kebutuhan jagung, kebutuhan kedelai, kebutuhan di sektor pertaniannya kita dorong juga menjadi industri pertanian. Jadi dicetak, diperbaharui, direvitalisasi kembali jumlah lahan persawahan yang ada, diperbaiki dan diperbanyak irigasinya, diperbaiki sarana prasarana fisik untuk transportasi, distribusi, bahkan harus dihadirkan juga oleh pemerintah daerah, misalnya ketersediaan air bersih di sepanjang pantai, kemudian pabrik pengolahan tepung ikan, cold storage untuk ikan-ikan. Tapi kita harus benchmarking juga ke daerah-daerah lain yang sukses dengan pabrik tepung ikan, cold storage. Karena saya dengar juga pernah ada cold storage di Karangantu juga nggak efektif juga begitu. Itu saya dengar seperti itu. Nah kita harus benchmarking bagaimana di tempat-tempat daerah yang sukses dengan semua itu, sehingga air bersih, kemudian pabrik tepung, kemudian cold storage, atau bahkan industri pendukung, industri kecil pendukung industri makanan, misalnya seperti teknologi kemasan makanan yang membuat aneka makanan atau hasil pertanian kita bisa bertahan 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Seperti itu. Packaging teknologi itu juga harus masuk dengan plastik yang canggih, sehingga dia mampu membuat sayur mayur itu bertahan lebih lama. Ikan presto misalnya bertahan lebih lama, bisa
6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Sehingga petani yang sudah menanggung biaya produksi hasil pertanian yang begitu tinggi, dibebani juga oleh lead time dari terdistribusinya pangan tersebut kepada end user, misalnya. Akhirnya menjadi kerugian bagi para petani. Misalnya seperti itu harus dipikirkan juga sebagai salah satu bagian dari micromanagement ketahanan pangan di daerah. Oke, Pak Hatun sudah makin substansi di dua pertanyaan terakhir nih, Bang. Dulu Saplo ini orang Lebak, Bang. Orang kampung, di kampung Saplo itu banyak yang jadi petani, menggarap sawah, punya lumbung leit namanya. Jadi ketahanan pangan untuk warga kampung itu dulu. Jadi makanan disimpan di situ. Tapi sekarang nggak ada ya? Sudah nggak ada di kampung Saplo. Bahkan di tetangga-tetangga kampung juga sudah nggak ada. Artinya ada pergeseran juga, Bang. Terlepas dari perkembangan teknologi di bidang pertanian, nyatanya warga kita sudah mulai satu persatu regenerasi petaninya sudah semakin hilang. Malah muncul kalau klaimnya pemerintah kita kan ada petani milenial diberdayakan. Mereka kan butuh modal persoalannya, Bang. Gimana nih untuk membantu petani soal permodalan? Pertama begini, tadi pemimpin harus mendorong kepada paradigma baru. Berubah mindset masyarakat di desa. Jangan yang terjadi kan satu fenomena dilematis seperti ini. Orang di desa menjual lahannya, menjual sawah, menjual kerbau, menguliahkan anaknya ke kota. Lalu anaknya menjadi sarjana, lalu masih ada uang, kemudian disuruh sekolah lagi, menjadi S2, berkarir dari staff, manajer, general manager, direktur, lalu bekerja, pensiun, dengan tabungannya, dia ke desa dan membeli tanah lagi, membeli sawah lagi, dan dia bertani lagi gitu. Ini kan satu dilema gitu ya. Kenapa tidak dari sejak usia dini, usia muda, umur 20-an dia sudah bertani? Begitu dia usia pensiun dia sudah tinggal istirahat. Karena apa? Karena dia punya 1000 kambing, dia punya 500 rakit kerbau, dia punya sarana prasarana pertanian lebih lengkap. Seperti itu. Jadi kita tidak mencetak petani-petani. Orang seperti malu menjadi petani. Padahal seperti di Amerika Serikat itu banyak pemimpin-pemimpin itu punya pertanian-pertanian, punya ranch. Kalau kayak kita itu tapos kayak gitu. Tapi milik rakyat gitu, bukan milik pemerintah. Jadi seharusnya warga negara itu bangga menjadi petani dan menjadikan pertanian, peternakan, perikanan, UMKM itu menjadi sokoguru ekonomi utama, terutama sekali dalam mendukung ketahanan pangan, lebih jauh kedaulatan pangan, lalu swasembada pangan. Kemudian kita berdaulat di Banten, berdaulat berkontribusi secara nasional, kemudian bahkan bisa membantu negara tetangga yang misalnya kekurangan pangan atau apa, kita justru mengekspor. Mirisnya kan kita wilayahnya terluas, tapi kita masih impor beras dari India lah, impor beras dari Thailand, impor beras juga dari Vietnam. Nah ini kan paradoks kata Pak Prabowo, negara yang belasan ribu pulau dengan gunung-gunung dan sungai-sungai, curah hujan tinggi, pertaniannya bisa digarap sepanjang tahun, tapi masyarakatnya tidak sejahtera, tidak mandiri secara pangan, tidak berdaulat juga pemerintahnya secara pangan. Kadang kita kekurangan 9 bahan kebutuhan pokok, lalu harga dimainkan oleh pasar. Sering pemerintah tidak berdaya juga menghadapi itu. Jadi kesadaran ini yang harus kita dorong. Dan pemerintah harus dorong masyarakat juga untuk mendekatkan daerahnya, masyarakatnya
potensi-potensi daerahnya untuk menjadi provinsi unggul. Provinsi unggul dari berbagai aspek. Secara komprehensif keseluruhan, baik fasilitas fisiknya, kemudian kualitas pendidikannya, akses pelayanan kesehatannya. Ini akan terkait satu sama lain dengan upaya pembangunan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, lebih jauh swasembada pangan. Ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, minum dulu Bung Harrison kita. Ya, nah, ini pertanyaan pamungkasnya nih Bang. Siap. Kita bahas tadi Pemprov Banten sudah punya BUMD Agrobisnis Banten Mandiri, konsep Pak Prabowo soal ketahanan pangan, sampai akhirnya dihilirisasinya ada program makan bergizi gratis. Artinya Pak Prabowo ingin memulai bahwa ketahanan pangan juga harus memastikan anak-anak muda kita, siswa SD, SMP, SMA juga mendapat gizi yang gratis. Lalu di mana peran pemerintah daerah termasuk peran BUMD Agrobisnis nih untuk memastikan bahwa tidak hanya program makan bergizi gratis yang bisa terlaksana dengan baik di Banten, tapi BUMD Agrobisnis Banten Mandiri ini dia bisa hadir bahkan juga kemudian bisa menjadi pelindung petani kita. Contoh kasus begini Bang, misalnya di Pandeglang Lebak, ketika para petani panen nih, mereka sudah diijon oleh para tengkulak. Artinya kalah gesit tuh BUMD Agrobisnis Banten Mandiri. Padahal itu harganya jauh di bawah harga eceran. Terus dibawa ke Jawa Barat, baru setelah jadi beras balik lagi ke kita dengan harga yang mahal. Dulu kan konsep kenapa BUMD Agrobisnis Banten Mandiri hadir itu salah satunya untuk mewujudkan swasembada pangan di Banten, yang kedua adalah melindungi petani. Tapi sampai Banten mau usia 24 tahun ini problemnya masih di situ tuh Bang. Gimana sebaiknya Pemprov Banten menyikapi agar apa tadi yang diarahkan oleh Pak Presiden bisa terlaksana di Banten? Dari masa ke masa provinsi ini sudah berusia 24 tahun saya dengar. Saya kira dimanapun persoalannya persoalan leadership. Gagal atau berhasilnya suatu daerah itu persoalan leadership. Semoga ke depan lahir pemimpin di Provinsi Banten ini sosok yang punya visi besar tentang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lalu dalam kaitan strategi kedaulatan pangan atau kemandirian pangan itu hadir pemerintah ini menjadi supervisi bagi rakyatnya, bagi masyarakat, mitra pusat dengan rakyatnya, memfasilitasi apa yang dimiliki oleh pusat sampai kepada rakyatnya. Jangan sampai seperti kemarin ada Pak Menteri Pertanian sampai marah-marah di depan petani karena dari pusat sudah mengalokasikan bibit, pupuk, tetapi tidak sampai ke petani. Itu yang saya maksud tidak menjadi supervisi bagi masyarakat. Lalu kemudian masyarakat tadi kan harus didampingi atau didorong menuju paradigma baru di dalam soal pangan. Jangan cuma nasi lagi gitu. Tapi ya pagi-pagi boleh singkong pisang sama kopi teh. Diversifikasi pangan. Siang bisa makan nasi, malamnya makan apa yang lain gitu. Nah, ini akan sangat membantu ketergantungan kita juga pada beras dan juga menguatkan kita di bidang pangan tadi. Kalau kita bisa makan apa saja, kalau misalnya makan pisang atau makan ikan tapi banyak makan ayam, itu kan sama perut kita kenyang-kenyang juga. Karbohidrat dan protein juga ada di situ. Sehingga kita tidak terdorong oleh apa tadi itu yang memberi uang duluan itu pengijon. Ya, pengijon, lalu kemudian kita petani pakai uang duluan, lalu begitu panen padi udah milik
si Tengkulak. Si Tengkulak jual ke Luar Banten. Ya, luar Banten atau pengusaha besar yang punya rice mill besar, lalu beras jadi masuk lagi ke Banten dengan harga yang mahal. Padahal itu kan menjadi seperti istilah anak ayam mati di lumbung padi, itu seperti itu gitu. Nah, agar tidak terjadi anak ayam mati di lumbung padi, paradigma baru di masyarakat harus ditanamkan oleh leadership yang kuat. Siap. Seperti itu. Paten. Kita sudah punya kesimpulan bahwa meskipun orang Banten itu Bang, kalau belum ketemu nasi katanya belum makan, padahal udah habis pisang goreng 2 piring. Dan ini soal tradisi, tapi kuncinya tadi kita harus sepakat dengan Abang bahwa kuncinya adalah leadership. Pemprov Banten tergantung leadershipnya, dinas-dinasnya juga bagaimana leadershipnya, termasuk BUMD Agrobisnis Banten Mandiri. Ini PR buat siapapun nanti gubernur terpilih. Kita akan nanti undang Abang lagi nih. Insya Allah. Setelah 27 November. Biar siapapun nanti yang menang di pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, harus konsen soal bagaimana mewujudkan swasembada pangan di Banten. Hatur nuhun Bang waktunya. Sami-sami. Bang Satwa. Baik Sobat Bagus, itu obrolan kita dengan Bung Harrison. Nanti kita akan undang lagi para tokoh di Banten untuk memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.